إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di acara daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati pertemuan kita ini dan menjadikannya sebagai pertemuan ilmiah yang membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi pengetahuan terhadap hal yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita ketahui sebagai hal yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hal yang membawa berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pada season yang pertama ini kita akan melanjutkan pembahasan yang tersisa dari daurah sebelumnya di dalam menguraikan akidah dan manhaj as-salaf dari penjelasan atau keterangan dua orang imam terkenal di masanya, yaitu Al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi. Dan sebagaimana yang telah kita uraikan pada daurah sebelumnya bahwa akidah ini, akidah dan manhaj salaf yang dipaparkan oleh dua orang imam ini adalah akidah dan manhaj salaf yang disepakati oleh seluruh para ulama. Dan telah kita baca ucapan dua orang imam ini, di mana beliau berdua berkata, "Adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar, Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan." Kami mendapatkan para ulama di seluruh negeri,
di negeri Hijaz. Ya, negeri Hijaz sekarang masuk dalamnya wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Wa Iraqan. Demikian pula di negeri Irak. Ya, di negeri Irak pada masa itu ya, banyak para ulama, apakah di Baghdad atau di Kufah atau di Wafid yang merupakan pertengahan antara Kufah dan Basrah, dan wilayah-wilayah di sini. Wa Syaman, demikian pula dari negeri Syam. Ya. Negeri Yaman. Jadi ini penjelasan akidah, uraian dari seluruh para ulama, kesepakatan dari ulama, bukan hal yang diperselisihkan di kalangan mereka. Karena itulah pembahasan akidah yang diuraikan oleh dua orang imam ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita cermati bagaimana ya, diuraikan oleh dua orang imam ini agar supaya kita menjadi lurus dan diambil dari sumbernya yang benar. Sebab sumber pengambilan para ulama kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Dan ini utama dan keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang disepakati tidak ada silang pendapat. Akidah yang bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, dan itulah yang disampaikan oleh as-salaf dari masa Nabi SAW dan masa para sahabatnya, kemudian murid-murid para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya hingga hari ini. Alhamdulillah, akidah itu adalah akidah yang terjaga. Akidah yang terjaga. Sebab Allah menjaganya. Allah firman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Kami menurunkan az-zikr dan kami yang akan menjaganya. Sebab akidah ahli sunnah diambil dari Al-Quran dan dari as-sunnah. Al-Quran itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya. Semuanya adalah hal yang diterima. Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata dia datangnya dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan perselisihan pendapat yang banyak. Ya. Tapi buktinya akidah ini adalah hal yang sama, terwariskan dari masa Nabi SAW hingga hari ini. Dan telah kita uraikan juga di daurah sebelumnya beberapa sudut penting sehingga kita wajib mempelajari akidah dan manhaj as-salaf. Ya. Dan sudut-sudut ini telah kita paparkan secara panjang lebar pada daurah yang telah lalu. Untuk menyegarkan ingatan, tidak ada masalah saya globalkan di sini beberapa hal yang telah saya terangkan, bahwa ya, mempelajari akidah dan tauhid itu adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Ya, itu adalah fondasi yang paling mendasar. Kemudian dari pentingnya mempelajari akidah ini, umat tidak akan bersatu dan tidak akan mendapatkan pertolongan, dan umat ini tidak akan meraih kejayaan dan kemuliaannya kecuali kalau dia berpegang dengan akidah as-salaf.
Dan telah kita jelaskan juga bahwa akidah salaf ini adalah akidah yang jelas. Ya. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tidak ada kesamaran. Tidak ada filsafat yang aneh. Dia adalah hal yang mencocoki akal sehat, mencocoki fitrah manusia. Dan telah kita uraikan bahwa mempelajari akidah ini akan menyebabkan seorang hamba mengagungkan kitab Allah dan mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan telah kita jelaskan juga bahwa pentingnya mempelajari akidah ini, sebab akidah yang benar itu adalah sebab utama yang mengokohkan pijakan seorang hamba di atas kebenaran dan menjaga seorang hamba dari badai fitnah, ya, badai penyimpangan. Kapan dia berpaling dari akidah yang benar, atau dia kurang di dalam mempelajari akidah as-salaf, maka dia akan terbawa oleh arus jelek yang menimpanya. Ya. Dan seorang mukmin yang berakidah itu bagaikan batu karang yang dihempaskan oleh ombak apapun tidak akan bergetar, tidak akan bergerak. Iya. Demikianlah seorang yang berakidah dengan akidah yang kuat. Adapun akidahnya lemah, maka dia akan terikut oleh setiap arus yang menerpanya. Iya. Kemudian juga kita terangkan bahwa kehidupan yang bahagia itu hanya diperoleh bagi orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Sebab keimanan yang hakiki adalah dibangun di atas akidah as-salafiyah, dibangun di atas akidah as-salaf rahmatullahi alaihim. Kemudian juga dari hal penting di dalam pembahasan akidah yang telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa dari metode as-salaf di dalam mempelajari akidah, ya, mereka mempunyai semangat yang sangat besar dalam mempelajarinya. Punya semangat mempelajari akidah ini yang mereka prioritaskan. Sebab Rasulullah SAW dan para sahabat mereka dan sahabat beliau, ya, hampir setiap saat mereka tidak terlepas dari penjelasan dan uraian akidah. Nah, kemudian kita terangkan juga bahwa dari metode as-salaf di dalam mempelajari akidah, mereka mengambil akidah ini dari para ulama terdahulu, ya, mengambil langsung dari para guru, mengambil langsung dari mulut guru, bukan hanya sekedar dibaca di tulisan, hanya sekedar pemahaman, dan pemahamannya kadang keliru, tapi harus diambil dari guru. Dia mendengarkan, kemudian membacakan apa yang dia pahami kepada guru, agar supaya bila terjadi kesalahan, maka sang guru membenarkan dan meluruskan kesalahannya. Iya. Dan ini dari metode as-salaf rahimahumullah dalam mempelajari akidah. Ya. Karena itu wajar seperti Abu Hatim dan Abu Zur'ah di sini, beliau berkata, kami dapati seluruh ulama menunjukkan bahwa mereka mempelajari akidah dari seluruh ulama, bukan dari satu dua alim saja. Ya. Imam Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Semua guru saya berkata, iman qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan. Lebih dari 1000 guru semuanya beliau nukil ucapan yang sama tentang akidah ini. Ya. Ini tentunya beliau dapatkan apakah dengan beliau dengar langsung dari guru atau beliau bertanya kepada guru, memperdengarkan akidah itu kepada guru, dan guru membenarkan. Sehingga beliau menjamin bahwa guru-gurunya lebih dari 1000 guru semuanya berucap akidah yang sama di dalam masalah iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa amal. Dan ini telah kita bahas pada daurah yang telah lalu. Iya. Dan mempelajari akidah ini
dari metode as-salaf, mereka terus mengulanginya. Iya. Mereka terus mengulanginya. Bukan hanya dibaca sekali, dua kali. Iya. Tapi akidah tersebut mereka ulangi. Iya. Sekarang kita membaca akidah yang dinukil oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Besok harusnya kita membaca bagaimana akidah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari, akidah yang dinukil oleh Ali bin Al-Madini, akidah yang dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, akidah yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, atau akidah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Al-Wasitiyah, atau di dalam Al-Hamawiyah, atau di dalam At-Tadmuriyah, atau di dalam Al-Marraqushiyah, dan lain-lainnya dari buku-buku akidah. Ya, demikian ya keadaan dan ciri as-salaf. Mereka adalah orang yang sangat kuat di dalam pembahasan akidah dan terus mereka mengulangi pembahasan akidah itu. Ya, kenapa seperti itu? Ya. Itulah akidah yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin atau pemimpin al-muwahhidin, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Dan Rasul kita, yang ini juga adalah perintah kepada kita umat Islam. Rasulullah SAW diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, Nabi Ibrahim ketika beliau mendirikan setelah membuka kota Mekah, ya, dan beliau datang untuk kali keduanya, beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Perhatikan, beliau orang yang bertauhid tapi masih terus berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari apa? Beribadah pada berhala, dijauhkan dari kesyirikan. Ya. Perhatikan bagaimana beliau mengkhawatirkan dirinya. Dan ini ciri seorang muwahhid. Karena adanya kekhawatiran pada dirinya, mungkin saja dia jatuh di dalam hal yang keliru, menyelisihi tauhid, maka terus menerus mereka mengulangi dan mempelajari tauhid itu. Terus menerus mereka mengkaji dan membahas tauhid tersebut. Iya. Inilah yang merupakan ciri dari as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an. Ya. Dan saya telah singgung pada pertemuan yang telah lalu, ya, karena ada sebagian dari ikhwa, ya, kalau misalnya sudah selesai belajar satu buku, anggaplah sudah selesai belajar salah satu usul, 3 landasan utama. Oh, saya sudah selesai belajar itu, tak perlu saya belajar, saya cari pelajaran lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia belum paham pelajarannya. Ya, kalau ada yang berucap seperti itu, orang yang paham dia tidak akan berbicara seperti itu. Justru kapan dia mendengarkan, ya, membaca buku tauhid apapun, walaupun untuk pemula, maka dia senang untuk hadir di dalamnya. Ya, senang untuk mengulangi tauhid itu. Dan ini ciri ahli tauhid, ciri orang-orang yang bertauhid dari masa ke masa. Nah, dan makna-makna yang seperti ini tidak akan didapatkan oleh seorang yang tidak membaca akidah dan manhaj as-salaf, ya, di dalam berakidah. Baik. Kemudian setelah saya
ingatkan beberapa kesimpulan pendahuluan yang telah kita uraikan di daurah yang telah lalu. Pada daurah yang telah lalu kita sudah mulai masuk membahas sejumlah pembahasan akidah berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah takdir, ya, berkaitan dengan masalah para sahabat, berkaitan dengan masalah sifat al-istiwa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian telah kita terangkan tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan juga telah kita terangkan tentang masalah surga dan neraka. Ya. Saya agak ragu yang di mana akhir kita berhenti kemarin. Tapi tidak ada masalah, saya akan mulai dari as-sirat. Ya, kalau sudah terbahas pada pertemuan yang telah lalu ya, kita ulangi lagi nggak apa-apa kan? Nah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, masih di dalam konteks beliau menjelaskan madhab para ulama salaf di berbagai negeri. Di antara akidah dan manhaj mereka menegaskan was-siratu haqqun, dan as-sirat, ya, as-sirat itu adalah suatu hal yang hak. Apa artinya suatu hal yang hak? Maksudnya suatu hal yang pasti terjadi, kita akan lalui, kita akan saksikan kebenaran yang harus kita benarkan. Nah, ini penjelasan tentang as-sirat. Nah, untuk menguraikan masalah as-sirat ini ada beberapa pembahasan yang perlu saya terangkan. Yang pertama tentang definisi as-sirat. Ya. Apa definisi as-sirat? As-sirat secara bahasa, kata as-sirat itu adalah jalan yang jelas dan lurus. Itu as-sirat. Ya. Jadi kalau jalannya bengkok, tidak disebut dengan kata apa? As-sirat. Jelas ya? Dia adalah jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Ini makna as-sirat secara bahasa. Ya. Dan yang dimaksud di sini oleh penulis dengan kata as-sirat itu adalah jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Iya. Dan mana jembatan ini lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Kaum mukminin akan melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Nah, ini as-sirat tentang jembatan. Demikian definisinya secara bahasa dan secara apa? Secara istilah. Kemudian pembahasan yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini bahwa as-sirat di dalam pengertian agama kita itu terbagi dua. Ada siratun hissi dan ada siratun ma'nawi. Ada sirat hissi, jalan yang hissi, ditangkap, dilihat oleh mata. Iya. Inilah jembatan yang akan dilihat nanti pada hari kiamat. Itu sirat hissi namanya. Dan ada sirat ma'nawi. Dan ada jalan ma'nawi, tidak dilihat. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah jalan secara ma'nawi. Ya. Itulah jalan Islam. Itulah yang disebut dalam surah Al-Fatihah. Ihdina apa? As-siratal mustaqim. Jelas ya? Walaupun di penafsirannya para ulama menyebutkan dua tafsir. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
dengan dua makna sekaligus. Ya. Jadi ketika seorang membaca surah Al-Fatihah, dia memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku hidayah di atas as-sirat al-mustaqim. Dihadirkan dua makna sekaligus. Dia mohon hidayah di sirat nanti di hari kiamat. Perlu hidayah seorang hamba di situ. Ya, itu sirat al-hissi. Kemudian yang kedua, dia perlu hidayah agar supaya diberi petunjuk di atas jalan Islam. Diberi petunjuk di atas jalan Islam. Iya. Karena para ulama menyebutkan bahwa hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Iya. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di mana? Di atas jalan. Seorang muslim yang memeluk Islam, maka dia telah mendapatkan hidayah yang pertama. Dia mendapat hidayah menuju kepada apa? Kepada jalan Islam. Dia menuju ke sirat. Tapi begitu dia berada di atas sirat, dia perlu hidayah yang kedua. Agar supaya dia kokoh di atas sirat, berjalan di atas sirat, tidak berjalan ke kiri dan ke kanan. Tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari jalan. Sebab dimaklumi, ya, di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, ya, jalan Islam itu dengan menggambar sebuah garis yang lurus. Beliau katakan, hadhihi sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau gambar garis di sebelah kanan dan kiri, garis lurus itu. Garis-garis yang sangat banyak. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul. Ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitan yad'u ilaiha. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali di situ ada syaitan berdiri menyuruh kepadanya. Jelas ya? Jadi seorang muslim perlu hidayah yang kedua di atas jalan supaya dia berjalan lurus di atas as-sirat. Tidak mengikuti seruan syaitan, keluar dari jalan yang lurus, tidak ke kanan dan kiri. Ya. Jelas ya? Jadi ini mana as-sirat? Dalam pengertian agama kita ada dua as-sirat itu. Ada sirat hissi dan ada sirat apa? Ma'nawi. Iya. Nah. Baik. Dan ini insyaallah ta'ala akan memberikan pendalaman yang lebih luas untuk kita semua memahami surah Al-Fatihah. Jika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk menuju kepada siratal mustaqim. Sirat ini dihadirkan dua makna sekaligus. Ya. Dan ini akan menambah rasa khusyuk di dalam hatinya dan pembesaran kepada Rabb-nya. Ya. Dan ia akan semakin menyadari keberadaannya sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan. Ya, sangat perlu kepada rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga berkaitan dengan masalah sirat di sini, saya akan menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan adanya as-sirat al-hissi pada hari kiamat. Iya. Di antara dalil yang menjelaskannya adalah ayat di surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya." Nah, Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi as-sirat itu, jembatan itu. Iya. Dia pasti akan mendatanginya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu adalah ketentuan
yang telah dipastikan dari sisi Rabbmu, tidak bisa berubah lagi. Jadi siapapun dari manusia, dia salih maupun talih, ya, dia baik maupun fajir, muslim, ya, maupun kafir, semuanya harus mendatangi apa? As-sirat, sumpah dari Allah. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali harus mendatanginya, melewatinya. Itu ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, para nabi dan para rasul juga lewat di atasnya. Ya, berlalu di atas as-sirat. Kemudian Allah terangkan, kemudian kami selamatkan, tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selamat melewati jembatan. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan menjatuhkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Iya. Maka ini ayat Al-Quran yang menetapkan adanya apa? Al-Jisr. Adanya as-sirat. Yang disebut dengan Al-Jisr. Jembatan. Ya. Kemudian di antara dalil juga adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits yang sangat panjang di kisah kejadian pada hari kiamat. Kemudian disebut oleh Rasulullah dalam hadits itu, "Tsumma yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahrai jahannam." Kemudian didatangkanlah jembatan itu. Lalu jembatan dihamparkan antara dua punggung neraka jahanam. Iya. Jadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan nama Arafat Al-Qiyamah. Setelah selesai hisab semuanya, maka dan telah terpisah antara penduduk surga dan penduduk neraka, golongan kanan dan kiri, kemudian mereka pun berjalan. Iya. Maka di perjalanan ini semuanya harus melewati jembatan. Di bawah jembatan adalah neraka apa? Neraka jahanam. Iya. Setelah jembatan ini, itu adalah apa? Suatu yang menyambungkan ke surga. Tidak langsung masuk surga, tapi suatu yang menyambungkan ke apa? Ke surga. Sebab setelah melewatinya akan ada fase nanti. Ya, penduduk surga tidak langsung masuk. Ya, pintu surga masih tertutup dan tidak akan dibuka pintu surga itu sebelum Rasulullah SAW meminta untuk membukanya. Iya. Ini akan kita terangkan di pembahasan syafaat. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang dimaksudkan dengan sirat. Jadi kata Nabi SAW datangkan dengan as-sirat, dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Maka kami berkata, ya Rasulullah, apakah jembatan itu? Ya. Jadi pertanyaannya tentang as-sirat. Al-Jisr ini apa? Jembatan ini apa? Kata beliau, mudhidatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasaka laha syauka uqaifa takun bi najd yuqalu lah sa'dan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jembatan ini dia sangat licin. Ya, membuat orang tergelincir. Dan padanya ada jangkar-jangkar. Ya. Ada pengait-pengait, duri-duri yang menyambar-nyambar. Ya. Perhatikan ya. Duri-duri yang menyambar-nyambar. Ya, kira-kira siapa yang bisa lewat? Hah? Ya. Ini keberadaan di atas jembatan. Nah, Nabi terangkan kaum orang-orang yang melewatinya. Kata beliau, al-mu'minu 'alaiha, kaum mukminin yang melewatinya, katar, ada yang melewatinya seperti apa? Kedipan mata. Ya. Cepatnya seperti apa? Kedipan mata. Kedipkan mata sudah lewat, cepat sekali. Ya. Ada yang melewatinya seperti petir. Ya. Ada yang melewatinya seperti angin. Ada yang melewatinya seperti kuda atau tunggangan yang sangat cepat. Yang paling bagusnya, paling istimewanya. Kemudian Nabi terangkan,
3 golongan manusia yang melewati jembatan ini. Kata beliau, panajin musallam. Yang pertama ada yang selamat. Ya. Tidak terkena apa-apa. Dia selamat. Dia tersentuh oleh rintangan-rintangan yang ada di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, najin makhdush. Ada yang selamat. Tapi dia sudah penuh dengan cacat, luka-luka. Ya, sebab ada jangkar-jangkar yang menyambar-nyambar. Dia kadang terkena tapi lolos, lepas. Ya, tapi masih bisa selamat juga melewatinya. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, makdus fi nari jahannam. Ini golongan yang didorong masuk ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Jelas ya? Terus berjalan melalui kaum mukminin berjalan melewati as-sirat ini sampai akhir dari mereka yang diseret. Ada yang diseret, ada yang merangkak. Ya, dalam sebagian riwayat. Jelas ya? Nah, ini penggambaran tentang as-sirat. Dan telah syah dari hadits Abu Sa'id, ada dalam Sahih Muslim juga. Abu Sa'id menyebutkan bahwa telah sampai kepada kami bahwa sirat ini lebih tajam dari pedang. Ya, dan lebih halus daripada apa? Dari rambut. Lebih halus daripada rambut. Nah, jelas? Ya. Dan ini dari ucapan Abu Sa'id dan dia telah syah di hadits yang lain marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kemudian tentang sirat ini juga dalam Sahih Muslim dari hadits Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang firman Allah, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Ayat di surah Ibrahim. Hari tatkala bumi itu diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Jadi maklum ya bahwa pada mahsyar itu adalah dari bumi yang diganti. Jelas ya? Sekarang bumi diganti. Ketika bumi diganti, manusianya kemana? Hah? Ini pertanyaan Aisyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alas-sirat." Mereka berada di atas apa? Di atas jembatan. Ini menunjukkan bahwa jembatan itu bisa menampung seluruh manusia yang ada. Iya. Jelas ya? Dan mereka berada di atas jembatan ketika pergantian langit dan bumi. Nah. Iya. Jadi ini sejumlah hadis atau beberapa hadis dan ada hadis-hadis yang lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya yang berkaitan dengan masalah sirat ini. Dan ini cukup ya, sebagai gambaran pada kita semua ya, menunjukkan benarnya akidah ini. Kita wajib menetapkan adanya sirat. Kemudian pembahasan yang keempat, ahli sunnah wal jamaah ketika menetapkan as-sirat, mereka tetapkan as-sirat hakiki. Itulah tadi saya bahasakan, sirat hissi yang ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat. Jelas ya? Bisa dilihat. Ya, dan ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sirat itu bukan hakiki. Maksudnya sirat itu adalah apa? Jalan menuju kepada surga, diarahkan ke surga, bukan jalan benaran, bukan jembatan. Ya. Kalau ada yang mentakwil seperti ini, itu takwilnya kaum Mu'tazilah yang sesat. Mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mereka mentakwil ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah as-sirat. Ya wallahu taala alam. Baik. Sudah masuk waktu asar. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.